panas banget gak sih hari ini, Tak? Kayak gini enaknya minum es gak sih? Yuk. Setuju. Gimana kalau kita beli berry jam? Katanya di sini best seller banget loh. Oh iya, boleh. Yuk. Kita lagi cobain berry jam nih yang katanya minuman lagi best seller di sini. Oh iya? Best seller? Iya. Mahal dong. Enggak juga sih, terjangkau kok, murah. Emang berapa duanya? Kalau tadi di kasir total berdua ini 56. Iya, kita udah dapet yang led lagi nih. Oh, enak lagi. Coba dong lihat notanya. Nih. 56. Mana murah kan? Itu mah 62.000. Oh iya, ngecek. coba lihat. Iya tuh. Oh, ini karena ada PPN 10%, guys. Oh iya, PPN 10%. Tambahannya berapa tuh? 5.600. Gede juga ya. Lumayan Rugi nggak sih jatuhnya? Iya. Malah 62.000 tuh kita bayar. Harus sih. Menurut kalian kenapa sih kita harus bayar PPN nih 10% lagi? Tapi kemarin gue di kafe lain juga ada PPN loh. Apa di semua kafe ada begini? Jadi kenapa kita harus bayar PPN? Apa ya, guys? Jadi kalau menurut kalian kenapa ya kita harus bayar PPN? Buat yang masih bingung, yuk kita simak. Pernah nggak sih kamu beli barang terus di stroka itu ada bacaan PPN 10% atau 11%? Nah, itu bukan biaya misterius ya, tapi termasuk dari PPN atau pajak pertambahan nilai. Jadi, PPN itu adalah pajak yang dikenakan setiap pertambahan nilai saat kamu membeli barang atau membeli jasa di setiap tahapnya, mulai dari produksi hingga akhirnya dibeli oleh konsumen. Nah, yang menarik itu PPN termasuk dari pajak tidak langsung, artinya kamu yang bayar, tetapi yang menyetorkan pemerintah itu adalah penjualnya. Untuk dasar hukumnya sendiri itu ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 dan hingga tahun 2025 ini kita menggunakan UU Nomor 7 Tahun 2021 atau yang biasa kita kenal sebagai UU HPP. Jadi semua perubahan dan semua ketentuan PPN terbaru kita mengandalkan UU HPP termasuk dari persyaratan pelaksanaan seperti PMK dan PER. Nah, PPN sendiri itu nggak cuma semena-mena ada ya guys, ada fungsinya tersendiri. Yang pertama itu adalah sebagai sumber penerimaan negara, di mana penerimaan itu akan dialihkan untuk dipakai membuat pembangunan seperti layanan publik, yaitu ada rumah sakit, ada jalan, sekolah, dan lain-lain. Kemudian juga bisa mengatur pola konsumsi masyarakat, yaitu barang mewah bisa kena tarif PPN lebih tinggi, supaya nanti lebih adil. Yang terakhir itu adalah untuk menjaga keadilan pajak, di mana karena bicara pajak itu tergantung nilai konsumsi, bukan penghasilan. Nah, siapa aja sih yang terlibat dalam PPN? Yuk kenalan dengan subjek dan objek PPN. Yang pertama ada subjek PPN, ada dua pihak, yaitu PKP, pengusaha kena pajak, di mana tugas mereka itu adalah memungut PPN, membuat faktur pajak, menyampaikan SPT masa PPN, dan menyetor PPN yang terutang. Kemudian pihak yang kedua ada konsumen hakir, yaitu ya kita semua yang sebenarnya menanggung beban dari PPN itu tersendiri. Dan selanjutnya ada objek PPN, yaitu barang dan jasa kena pajak. Untuk barang kena pajak itu contohnya ada makanan, pakaian, kemudian ada elektronik. Sedangkan untuk jasa kena pajak itu ada jasa restoran, transportasi, kemudian juga konsultan. Selanjutnya yaitu tarif PPN yang ada di Indonesia, teman-teman. Nah, tarif PPN yang ada di Indonesia itu ada 3. Yang pertama tarif umum, yang kedua tarif barang dan jasa tertentu, dan yang ketiga yaitu tarif khusus. Yang pertama adalah tarif umum. Nah, tarif umum ini berkisaran bisa 10%, 11%. Nah, aturan itu sudah berlaku sejak 1 April 2022, teman-teman. Terus yang kedua yaitu tarif PPN barang dan jasa tertentu, misalnya ekspor. Nah, tarif ini bisa dikenakan sebesar 0%. Terus yang ketiga yaitu tarif khusus atau rencana. Nah, tarif ini tuh mulai dari 10%, 11%, dan maksimal 12%, yang dimana aturan tersebut sudah sesuai dengan UU dan HPP yang telah ditentukan oleh pemerintah. Kemudian yaitu perhitungan PPN, teman-teman. Seperti video yang di awal tadi, saya dan teman saya kan sudah membeli 2 buah minuman dengan harga Rp56.000, tetapi disknya itu menjadi Rp62.000. Berarti terjadi selisih dong.
Ternyata waktu kita cek di struknya itu terdapat PPN sebesar 10%, yang dimana kita kalikan saja guys, 56.000 dikalikan 10% yaitu 5.600. Nah, 5.600 itu adalah PPN yang dibebankan kepada kita. Jadi, semisal jika di menu tertulis Rp56.000 tetapi di struknya itu menjadi Rp62.000, itu kan terjadi selisih. Nah, selisih itulah yang dinamakan PPN. Nah teman-teman kalian ada yang tahu nggak nih teknis penyetoran PPN ke pemerintah? Kan tadi udah bilang katanya PPN itu disetorkan ke pemerintah. Kenapa kita yang bayar, kok yang nyetor PPN harus tempat yang jual? Nah sama halnya ya teman-teman. Jadi PKP atau wajib pajak itu menyetorkan PPN lewat dari harga-harga PPN yang direkrut dari pembelinya. Contohnya kayak Novita sama Marta tadi kena 5.600 dari pembelian BRJ mereka. Nah, kemudian PKP wajib mencatat transaksi tersebut ke dalam faktur pajak yang kemudian dilaporkan ke DJP atau Direktorat Jenderal Pajak yang dimasukkan ke dalam SPT masa bulanan yang dilaporkan tiap bulannya kepada DJP tersebut, teman-teman. Jadi, memang kita sebagai konsumen tidak langsung menyetorkan PPN ke pemerintah, tetapi melalui barang-barang yang kita beli selama ini. Kalau contoh nyata di kehidupan sehari-hari gimana ya teman-teman? Nah contoh nyatanya itu sama yang kayak dialami sama Novita dan Marta tadi teman-teman. PPN-nya masuk ke harga jual dari barang yang mereka beli. Nah kalau misalkan nggak di harga jualnya, biasanya ada di bawah struk, yaitu di bagian subtotal, ketera PPN 10%. Dari kesimpulannya, PPN adalah pajak konsumen yang dibayarkan masyarakat melalui para pengusaha lewat barang dan jasa yang mereka beli, teman-teman. Nah, besaran PPN sendiri ada yang 10%, 11%, bahkan ada yang 12% yang biasanya diterapkan di seluruh barang dan jasa yang dijual. Nah, teman-teman, selain itu, PPN merupakan pajak wajib yang harus kita bayarkan kepada pemerintah untuk pembangunan dan pelayanan publik. Sekian dari kami. Bye-bye!